pembacaan manaqib Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang dibawakan oleh Ustadz Kiai Haji Zainuddin Tambuwala, Magister Agama. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujibi da'wat, al-qail fi muhkami ayatihil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khaliqul aradina was samawat, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abdullahi wa rasuluh, khairul khalqi wa jami'il bariyat, wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadli wal karamat, wa ba'd. Guru tua, itulah julukan penuh berkah yang sangat familiar dari sosok Sis Al-Jufri bagi keluarga besar Al-Khairat khususnya dan masyarakat Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia Timur umumnya. Kota Taris yang letaknya berjarak sekitar 60-70 km ke kota Sewun, yang juga berjarak sekitar 35 km dari kota Tarim, yang semuanya berada di kawasan Provinsi Hadramaut. Nah, kota Taris inilah ditakdirkan menjadi tempat kelahiran Sis Al-Jufri pada hari Senin 14 Sya'ban 1309 Hijriah, bertepatan 13 Maret 1892 Masehi. Beliau adalah putra keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Said Salim bin Alwi Al-Jufri dan Syarifah Nur binti Muhammad Al-Jufri, putra mulia dari Wajo Sengkang, Sulawesi Selatan, yang masih berdarah Bugis berkaitan dengan Arung Matoa, Raja Wajo Sengkang. Sosok Said Idrus adalah seorang ulama besar, cendekiawan, dan juga pemimpin yang sederhana, berwibawa, dan karismatik, juga penuh sifat kedermawanan. Karena sifat-sifat beliau penuh simpatik inilah, oleh kalangan murid-muridnya dan masyarakat Lembah Palu lebih mengenalnya dengan sebutan guru tua atau ustadz tua. Sudah barang tentu julukan ini mendapat tempat di hati beliau, sekaligus bertujuan agar masyarakat lebih merasa dekat dan akrab dalam menerima dakwanya. Setelah menjalani skenario kehidupan yang syarat perjuangan demi perjuangan penuh keberkahan, akhirnya ajal yang telah ditentukan Sang Khalik pun tiba. Beliau wafat pada 12 Syawal 1389 Hijriah atau bertepatan tanggal 22 Desember 1969 di Palu, Sulawesi Tengah, tepat di usia beliau 80 tahun dalam hitungan Hijriah atau 77 tahun hitungan Masehi. Para abdaul khairat yang penuh bahagia, peran sang ayah Said Salim peletak dasar didikan kepada Said Idrus bin Salim. Said Idrus diasuh dan dididik langsung oleh ayah kandungnya sendiri. Sang ayah adalah sosok ulama besar penuh karisma dan wibawa di Hadramaut. Dalam penuntutannya, sang anak dikenal sangat tekun dan rajin belajar, serta cermat mengatur dan mengisi waktunya. Maka tidaklah heran di usia muda beliau telah mendapatkan kepercayaan menjadi sekretaris mufti, mendampingi sang ayah Said Salim selaku mufti di Hadramaut. Namun kehendak Allah berkata lain. Di usia menginjak 18 tahun sang ayah tercinta pendidik sejati meninggal dunia. Sepeninggal sang ayah tercinta, beliau juga harus melanjutkan estafeta amanah dari sang ayah Said Salim mengelola dan memimpin lembaga pendidikan bernama Al-Khairat di Taris Hadramaut, yang di kemudian hari akan memancarkan sinar cahayanya di Lembah Kaili dan bahkan di seluruh bagian timur Indonesia tercinta. Dapat disimpulkan bahwa ketokohan dan keluasan ilmu pengetahuan Said Idrus banyak diwarnai sang ayah tercinta. Waktu mudanya tidak ada yang terbuang percuma, sehingga dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang luas, ditambah pergaulan dekat dan luas dengan para ulama besar di zamannya, beliau memiliki sikap bijaksana dan matang dalam pengambilan keputusan-keputusan yang selalu tepat. Dari Yaman menuju Palu, sesungguhnya kedatangan Said Idrus ke Nusantara melalui 2 tahapan. Yang pertama,
sekitar tahun 1909 di usia 17 tahun bersama sang ayah tercinta dalam rangka mengunjungi keluarga yang ada di Jawa dan Sulawesi. Sedangkan kedatangan beliau yang kedua kalinya tepat di tahun 1922 di usia beliau 30 tahun selang 13 tahun kemudian. Takdir Allah mengantarkan beliau sempat tinggal di Batavia, Jakarta untuk beberapa waktu. Lalu kemudian pindah ke Pekalongan, setelahnya pindah ke Jombang, Jawa Timur, dan bermukim di sana sekitar 2 tahun lamanya. Disinilah beliau berkesempatan bertemu dengan sosok pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang notabene memiliki pula garis keturunan tersambung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Jombang lalu ke Solo, Jawa Tengah, dan atas permintaan utusan dari Rabitah Alawiyah ke beliau untuk menjadi pengajar di Solo, beliau pun menyahuti memilih untuk menjadi guru, sekaligus dipercayakan menjadi direktur Madrasah Rabitah Alawiyah. Kemudian beliau tinggalkan Solo dan berlayar menuju Sulawesi Utara untuk mengunjungi kedua kakaknya yang sudah lebih dahulu bermukim di Tondano, yaitu Said Syekh bin Salim Al-Jufri dan Said Alwi bin Salim Al-Jufri. Sebelum sampai ke Tondano, Said Idrus menyempatkan diri singgah di Gedonggala, tepatnya di Wani, mengingat daerah ini telah hadir pula di sana komunitas Arab yang di Tengarai memiliki hubungan kekerabatan dengan Said Idrus. Menurut keterangan Said Segaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri, sang cucu, bahwa pada awal mulanya Said Idrus berkeinginan kuat untuk membuka madrasah di Wani atas dorongan masyarakat Wani kala itu yang dipelopori oleh Said Mahmud Ar-Rifai. Namun hasrat kuat tersebut diketahui oleh para tokoh komunitas Arab di Palu. Saat itu pula rombongan dari Palu menjumpai Said Idrus di Wani. Dalam rombongan tersebut ada sosok yang bernama Said Abdurrahman bin Husain Al-Jufri. Mereka mendesak kepada Said Idrus agar rencana pembukaan madrasah dialihkan ke Palu, bukan di Wani. Setelah melalui musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari semua pihak, dialihkanlah semua aset madrasah termasuk murid-muridnya ke Palu. Dan ternyata di Palu pun telah disediakan ruangan darurat dari tokoh milik Haji Quraisy di Kampung Ujuna. Tidak berapa lama lalu berpindah ke rumah almarhum Haji Deng Maroca di Kampung Baru, dan sosok Deng Maroca ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Palu. Para abnaul khairat yang penuh bahagia, sekilas Palu sebelum kedatangan Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Masyarakat Palu dan sekitarnya kala itu sesungguhnya sudah menganut agama mayoritas Muslim. Hanya saja beberapa praktik kepercayaan tradisional yang notabene warisan nenek moyang masih mendominasi kehidupan sosial masyarakat. Tradisi-tradisi yang marak saat itu dilandasi kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat lokal. Itulah sekilas kondisi masyarakat Palu dan sekitarnya sebelum kedatangan Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Sekilas Palu setelah kehadiran Said Idrus bin Salim. Letak Palu secara geografis bagi yang mencermati dengan seksama akan merasa dan berdecak kagum dengan estetikanya. Betapa tidak, sebuah lembah diapit bentangan pegunungan pada bagian barat, timur dan selatannya, serta hamparan mulut Teluk Palu pada bagian utaranya. Di tengah budaya sosial masyarakat yang masih syarat warisan tradisional, di saat itulah guru tua di Palu dan kedatangan beliau serta kehadiran beliau di Palu dengan mendirikan lembaga pendidikan Al-Khairat sesungguhnya merupakan anugerah terbesar Allah dan sekaligus kuantum teristimewa bagi sejarah Sulawesi Tengah, khususnya penduduk asli Tokaili serta umumnya Indonesia bagian timur. Hingga tidak dapat dipungkiri bahwa fajar baru yang cahayanya terang benderang menyinari kota Palu dan sekitarnya. Kesan indah ini terekam dalam gubahan syair beliau, hamdan li maulaya fal khairatu amiratun wa fi araniniha usdun wa asbalu. Segala puji bagi Tuhanku karena al-khairat menjadi semarak, di halaman-halamannya terdapat para pemberani dan penerusnya. Faya bani falu al-khairatu ummukumu tad'u liman lahum qasdun wa iqbalu. Wahai penduduk Palu, al-khairat itu indukmu yang mengajak mereka yang punya tujuan dan tekad. Amsat biha ardukum bil ilmi zahiratan ya ummuhum min dawahil ardi su'alu. Dikarenakan al-khairat negerimu menjadi populer dengan ilmu yang dituju para pencarinya dari berbagai belahan dunia. Min ba'di ma kana la yadri bi ahadun athat 'ala al-aktsaril buldani takhtalu.
Padahal sebelumnya tidak ada orang yang mengenalnya. Sekarang ia menjadi kebanggaan bagi berbagai negeri. Para abnaul khairat yang penuh bahagia, kedermawanan Said Idrus bin Salim adalah sifat-sifat yang menjadi karakter istimewa yang menonjol, yang patut diteladani dari sosok Said Idrus. Sebagaimana dikutip secara ringkas dari buku Sis Al-Jufri, pendiri Al-Khairat dan kontribusinya dalam pembinaan umat, karya tulis almarhumah Profesor Dr. Haja Huzaimah Teyanggo bersama tim, bahwa Said Idrus memiliki sifat dan karakter mulia antara lain: 1. Ikhlas, sabar dan takwa. 2. Satu kata dan perbuatan. 3. Mudah terharu dan ramah. 4. Sangat bersih dan rapi. 5. Sangat luas dan memperhatikan pendidikan wanita. 6. Tidak ada waktu tanpa belajar. 7. Berani dan teguh pendirian. 8. Fokus perhatiannya pada pengembangan pendidikan agama. 9. Haus ilmu dengan gemar membaca dan hobi olahraga bela diri dan sepak bola. Hemat kami melihat bahwa ke-9 poin di atas telah mendapat penjelasan yang cukup dari tim penulis. Namun saja, sisi dari sifat dan karakter kedermawanan beliau belum dijabarkan dalam uraian tim. Sementara karakter yang satu ini merupakan salah satu kunci utama sukses beliau dalam sepak terjang dakwanya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita dalam segala hal dari sisi kehidupan seorang muslim. Terkait kedermawanan beliau, kami pilihkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu arda. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling murah hati alias dermawan. Terlebih hal itu ketika bertemu Jibril di bulan Ramadan. Beliau bertemu Jibril pada setiap malam bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Maka sifat murah hati Rasulullah melebihi arihil mursala, hembusan angin. Al-mursala, kata yang artinya adalah berhembus dengan cepat, digambarkan demikian karena kedermawanan Rasulullah lebih cepat daripada hembusan angin. Subhanallah. Dan kedermawanan Rasulullah selalu ada sebagaimana hembusan angin yang selalu pula ada. Dalam Islam tentu saja kedermawanan tidak hanya terbatas pada memberi uang atau materi atau harta semata, melainkan ada banyak hal seperti berbagi ilmu, memberikan nasihat yang baik, senyuman atau kata-kata yang menyenangkan hati orang, juga termasuk sifat kedermawanan seseorang yang sangat disukai dan dihargai dalam Islam. Sifat dan karakter yang kokoh dalam diri sang panutan sallallahu alaihi wasallam di ataslah yang menjadi rujukan, sandaran serta benteng keteladanan dalam diri Said Idrus bin Salim. Berikut beberapa momen dari peristiwa beragam sempat dihimpun. Yang pertama, rumah beliau yang berdampingan dengan sekolah menjadi rumah terbuka yang datang bagi siapa saja yang datang meminta fatwa ataupun permintaan lainnya, termasuk penyelesaian sengketa antara keluarga dan lain sebagainya. Hal ini muncul dalam gubahan syair beliau yang kelak mesti menjadi contoh teladan bagi amnal khairat dimanapun berada. Walaysa liqasdil mali wal jahi wa innama liqasdi hululin fi jinani tana'umi buyutuhum maftuhatun limuridihim fahlan wa sahlan bil muridil muyammami fahahiya dhil khairat min fadli judihim turabbi baniha min faqirin wa yutami. Artinya, bukanlah untuk maksud menimbun harta dan indahnya jabatan yang menjadi tujuan kami, melainkan semata-mata ingin mendapatkan tempat di surga-surga yang penuh kenikmatan. Rumah-rumah mereka para pendidik terbuka lebar bagi para murid yang berdatangan. Maka kami ucapkan selamat datang bagi murid kami yang diberkahi. Inilah dia para pemangku kebaikan. Dari keutamaan sifat kedermawan mereka lah para murid yang tidak mampu terdidik dengan baik. Yang kedua, Said Idrus memiliki sifat sangat menyantuni semua. Terlihat dengan jelas dari para murid beliau yang berasal dari luar Palu dalam jumlah yang tidak sedikit. Ditampung, diasuh dan dilayani segala kebutuhannya tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. 3. Almarhum Dr. Haji Drusdi Tohana, salah seorang tokoh Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pernah punya cerita menarik terkait perjuangan guru tua. Sewaktu-waktu beliau berdua dipertemukan dalam satu pelayaran bersama menuju Manado pada bulan Desember 1962 untuk tujuan yang sama, menghadiri event musyawarah alim ulama Sulawesi Utara dan Tengah di Manado. Beliau menjadi saksi bahwa guru tua
selama dalam kapal bersama para muridnya tetap memanfaatkan waktu untuk membaca buku dalam halaqah qiraah dari beragam disiplin ilmu. Sementara guru tua nampak sedang tekun menjelaskan satu persatu dengan jelas sambil duduk dalam posisi duduknya yang khas. Bahkan guru tua pernah mengatakan kepadanya bahwa al-khairat bukanlah milik partai A dan B atau golongan tertentu, melainkan al-khairat adalah milik umat Islam. 4. Salah satu murid beliau bernama Ustadz Samsudin Lamalundu asal Dolo mengisahkan bahwa sangat banyak murid guru tua bukan hanya sebatas dididik, diajar, namun hingga dijodohkan dan dinikahkan, bahkan diberikan nafkah berupa tempat tinggal mereka. Yang kelima, salah satu bentuk kedermawanan dari guru tua adalah dengan memberikan contoh konkret saat mengangkat seorang pendeta muda yang bernama PK Ento telah wafat sebagai guru mata pelajaran ilmu aljabar di pesantren Al-Khairat selama periode tahun 1957 sampai 1962. PK Ento menceritakan kenangannya selama bersama guru tua. Setiap selesai saya mengajar siswa-siswa Al-Khairat di pesantren, ketika pulang guru tua telah menunggui para guru di depan sekolah Al-Khairat. Terkadang duduk atau berdiri sambil mengulurkan tangannya berjabat tangan atau menjalani para guru termasuk dirinya. Khusus kepada saya, guru tua memegang bahu saya dan menepuk-nepuk pundak sambil berkata, "Oh, terima kasih Dek, terima kasih Dek, sudah bersedia memberikan ilmunya kepada anak-anak kita." Dia bilang anak-anak kita, padahal mereka semuanya muslim, sedangkan saya seorang Kristen. Mengapa guru tua mengatakan anak-anak kita? Jadi berarti siswa-siswa Al-Khairat itu juga adalah anak-anak didik saya, sekalipun saya seorang Kristen. Di sisi lain, kalau guru tua pulang dari inspeksi Al-Khairat ke daerah-daerah, ketika kembali tiba di Palu, guru tua masuk sekolah dan dia mencari di mana saya mengajar. Begitu berjumpa dia bertanya sambil menepuk pundak saya, "Bagaimana keadaan anak-anak kita Pak Guru? Tolong bimbing mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara," kata PK Ento. Mendengar kepercayaan dan tanggung jawab seperti itu, saya menjawab, "Iya Guru," sambil menangis terharu akan penghormatannya kepada saya yang Kristen. Yang keenam, Said Idrus bin Salim adalah figur yang memiliki sifat humanis yang tinggi. Sekaligus hal itu menjadi pijakan karakter kedermawanan dan sosial beliau. Terkait hal tersebut, yang paling penting dapat dikenang dan sekaligus dijadikan teladan adalah bahwa guru tua dalam membangun Al-Khairat berlandaskan tekad yang kokoh dan niat tulus ikhlas tanpa pamrih demi kepentingan agama dan umat Islam. Beliau rela bahkan mewakafkan seluruh hasil dagang yang dihasilkan demi kemajuan Al-Khairat. Terkait hal ini pula, Sayyidah Syarifah Sa'adiyah binti Idrus almarhum anak beliau, putri beliau, mengungkapkan bahwa totalitas sang ayah tercinta merupakan implementasi kuat dari pernyataan tegasnya, "Ruhi wa mali lil khairat." Jiwa dan hartaku semuanya untuk Al-Khairat. Subhanallah, dahsyat dan betapa agungnya. Inilah yang telah dan sedang dan terus menjadi pegangan dan cemeti bagi seluruh abna dimanapun berada. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus salihat. Namun cemeti ini bisa menjadi tidak berguna bila tidak mendapatkan perhatian serius berupa evaluasi, koreksi dan introspeksi diri secara kolektif dan gradual dari pemangku kepentingan, mulai dari jajaran struktur tertinggi kita sampai yang terendah. Para abdul khairat yang penuh berkah, kedermawanan adalah pilar dan jembatan menuju kekokohan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan sosial. Dalam konteks di atas, sejak awal pendirian Madrasah Al-Khairat, guru tua telah merintis usaha niaga dan penggalangan wakaf untuk menumbuhkan kemandirian dan jiwa kewirausahaan yang dapat ditularkan kepada setiap murid Al-Khairat. Dan rintisan tersebut berpijak kokoh pada karakter dan sifat kedermawanan serta jiwa sosial dan humanis dari beliau. Dapat disimpulkan, sesungguhnya guru tua di dalam usaha mengembangkan Madrasah Al-Khairat dan dakwah Islam tidak hanya berperan sebagai seorang guru, ulama dan tokoh pejuang, melainkan juga sebagai seorang pedagang. Sudah barang tentu hal ini merupakan pengejawantahan tradisi yang diwariskan dari kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah dan berdagang. Cetak biru perjuangan guru tua tersebut dapat dipandang sebagai gerakan pemberdayaan real yang menciptakan etos perubahan yang luar biasa. Dengan penuh keyakinan yang kuat kita deklarasikan
bahwa kalau di masa sulit saja seorang guru tua dapat menggerakkan dan meyakinkan orang untuk mewakafkan tanah, harta benda, waktu dan tenaganya untuk memberdayakan diri dan lingkungannya, tentu di zaman kita suasana merdeka sepenuhnya seperti sekarang, dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sesama, akan lebih banyak lagi apa yang bisa dihasilkan bagi rakyat Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Para abnaul khairat yang penuh bahagia, guru tua dan qadhiyah Palestina, Allah Maha berkehendak pada momentum haul ke-57 kali ini, situasi dan kondisi global dunia, utamanya qadhiyah tirani Yahudi Israel Zionis terhadap bangsa Palestina, masih terus membara. Penjajahan di abad modern ini masih terus berlangsung, meski negara-negara mayoritas muslim terus mengecam tindakan-tindakan brutal Zionis Yahudi. Adalah guru tua semasa hidupnya, termasuk sosok yang penuh peduli terhadap qadhiyah penjajahan Israel terhadap Palestina. Kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada beliau atas arahan penyikapan yang tepat terhadap masalah ini. Terlihat pandangan beliau dalam gubahan syair sebagai berikut: Uduwatul urbi wal islami Amerika, taqdi bi Asia wa Afrika, wa quwwatullahi la tahfa ala ahadin man harabal urba wal islama mahluka. Amerika adalah musuh bangsa Arab dan umat Islam. Hal ini disepakati oleh bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Kekuatan keperkasaan Allah tidak tersembunyi dari siapapun. Barang siapa yang memerangi bangsa Arab dan umat Islam pasti binasa. Ammal Yahud fa qaumun la khalaqa lahum fasirruhum sara inda nasi mahtuka. Adapun Yahudi Zionis, mereka adalah kaum minus budi pekerti dan semua tipu muslihat mereka telah terungkap luas di mata dunia. Ya Masjid Al-Quds ja'an nasru mubtadira fal muslimuna jami'an fi masaika. Lontaran pemikiran politik guru tua tersebut di atas menunjukkan betapa guru tua sangat memahami secara baik geopolitik, baik skala nasional maupun internasional di masa itu. Menurutnya, musuh bangsa Arab dan Islam adalah Amerika bersama sekutu-sekutunya, seperti terbaca pada awal syair di atas. Amerika lah yang berada di balik perang antar Israel dan Palestina, dan yang menggerakkan Amerika yang sesungguhnya adalah bangsa Yahudi Zionis. Namun guru tua optimis, kelak bangsa Yahudi akan ditaklukkan oleh kaum muslimin sepanjang mereka mampu mempersatukan diri. Optimisme ini berakar pada akar tauhid guru tua, seperti terbaca pada teks syair beliau di atas. Kekuasaan dan kekuatan Allah tidak tersembunyi dari siapapun. Barang siapa yang memerangi bangsa Arab dan umat Islam akan binasa. Abnaul khairat yang penuh bahagia, pada bagian akhir dari manaqib ini kami sampaikan bahwa kini faktanya walilham al khairat telah memiliki ribuan sekolah, puluhan pesantren hingga universitas yang melahirkan para sarjana di timur Indonesia, termasuk di dalamnya alumni yang beragama selain Islam. Di belakang angka-angka itu ada jejak-jejak guru tua yang berjalan dari desa ke desa, mengajar dan merangkul. Beliau tidak pernah memaksa orang menjadi muridnya, tapi mereka datang karena di dalam dirinya terdapat kekuatan cahaya ilahi. Indonesia, lebih khusus kawasan timurnya dan lebih istimewa lembah Kailinya, dipilih menjadi ladang awal-awalnya. Beliau tanamkan ilmu dengan benih kesabaran. Ia bangun sistem pendidikan dengan kepemimpinan yang bersandar pada cinta, bukan ambisi. Ia sabar dalam kemiskinan, ia gigih dalam keterasingan, ia teguh. Bahkan ketika pemerintah pernah satu waktu menolaknya menjadi pahlawan nasional hanya karena ia belum menjadi warga negara Indonesia. Namun sejarah bukan selalu semata-mata soal pengakuan negara. Ia juga merupakan soal gema dan gelora dalam hati rakyat seluruhnya, dan di hati mereka yang merasakan manfaat dari al-khairat, dari sekolah-sekolah yang ia dirikan, dari doa-doa yang ia ajarkan. Guru tua sudah lebih menjadi pahlawan. Di akhir hayatnya, beliau bukan hanya sekadar menyisakan lembaga pendidikan, tapi juga mewarisi cara hidup untuk mencintai dengan sabar, untuk berjuang dalam diam, dan untuk percaya bahwa satu langkah kecil bisa mengubah nasib sebuah generasi. Tahun ini, tahun 2025, adalah tahun ke-57 dari haul sang guru tua. Sementara usia karya monumental beliau al-khairat sudah berusia 95 tahun, ini berarti tersisa 5 tahun lagi al-khairat menuju genap 1 abad.
momen sahabat tersebut menandakan bahwa guru tua telah berkhidmat untuk agama, umat, negeri dan bangsa Indonesia di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial sudah hampir 100 tahun lamanya. Hal ini membuktikan bagaimana keulamaan dan ketokohan guru tua dalam upaya membangun, mendidik pribadi dan menyatukan masyarakat dari berbagai kampung dan daerah guna mencerdasakan umat, masyarakat dan bangsa khususnya di kawasan timur Indonesia. Maka ketika muncul seseorang yang menghina dan melecehkan sosok guru tua dengan kepohannya, sesungguhnya yang dirusak bukan hanya reputasi, tapi kepercayaan panjang yang dirawat dari generasi ke generasi. Yang terusik bukan hanya keluarganya, bukan pula hanya murid-muridnya. Sungguh yang terusik adalah memori kolektif kita tentang kemuliaan. Yang retak adalah kesantunan publik yang selama ini dirajut penuh kesabaran dan keyakinan. Maka upaya peradilan terhadap penghina barangkali bukan soal balas dendam. Dia hanya mungkin sebentuk ikhtiar menyusun ulang keseimbangan yang telah terganggu. Juga sebentuk pengingat bahwa kita masih punya cara dalam menyembuhkan luka dengan adab, bukan kebencian, apalagi dendam. Sementara itu, kita semua yang membaca dengan penuh simak, menyaksikan penuh khusyuk lagi hikmat, mengomentari sambil penuh harap kebaikan, perlu kembali bertanya, apa yang kita sudah warisi dari sang guru tua? Jika bukan ilmu, setidaknya adab, ya adab bagi semua tanpa kecuali. Mari bersama kita camkan dalam hati sanubari terdalam bahwa guru tua adalah seorang pemimpin pencerah bagi semua kalangan, teladan kedermawanan, sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang kita simpan dalam sebuah catatan emas perenungan kita. Akhirnya, perkenankan saya berterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang sangat berharga ini. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal faidin wallahul musta'an wa alaihi tuqlan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.